Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Istantin dengan NIM 19533094. Pada kali ini saya akan mempraktekkan tugas praktikum basis data yang kedua. Nah, yang pertama kita buka exam seperti biasa, kita start Apache sama MySQL-nya. Terus kemudian masuk ke Chrome, lalu kita masuk ke localhost php myadmin. Nah, ini kita udah masuk di localhost php myadmin. Selanjutnya kita akan membuat database baru. Nah, di sini kita masuk ke SQL-nya. Terus kita buat database baru dengan nama store pribadi sama store Diah. Nah, di sini saya buat dua database soalnya saya nanti akan mempraktekkan yang query untuk menghapus atau drop database. Yang pertama kita buat database store pribadi dulu. Create database saya buatnya db underscore store pribadi titik koma, lalu kita kirim. Nah, ini udah jadi, ini database barunya udah jadi. Nah, selanjutnya kita buat lagi create. Nah, ini masuk ke SQL lagi, kita buat yang database store Diah. Create database db store Diah titik koma. Selanjutnya kita kirim. Nah, ini untuk database store Diah juga udah jadi ya. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara untuk menghapus database. Nah, kita masuk ke database-nya store Diah ini, masuk ke SQL-nya. Kemudian caranya mudah, drop database db store Diah, lalu kita kirim. Nah, ini database store Diah-nya tadi udah hilang. Selanjutnya saya akan membuat tabel. Nah, di dalam database store pribadi nanti saya akan membuat dua tabel, yaitu tabel barang sama tabel
kategori barang. Nah, yang pertama saya akan membuat tabel barang. Caranya dengan create tabel. Nama tabelnya tabel barang, buka kurung, terus ID barang, kita buat tipe datanya integer, terus kita buat primary key, koma, terus barcode kita buat integer juga dengan panjang karakternya 11, koma, nama kita buat tipe datanya varchar dengan panjang karakter 30. Selanjutnya stok, tipe datanya saya buat karakter dengan panjang karakter 20. Terus selanjutnya harga, ini harga dibuat integer dengan panjang karakternya 20, 30 aja. Selanjutnya yang terakhir distributor, dengan tipe data varchar. Panjang karakternya 30. Ya, titik koma, kurang 1. Nah, kita kirim. Nah, ini untuk tabel barangnya sudah ini kita lihat di tabel barang. Nah, ini di tabel barang udah ada ID barang, barcode, nama, stok, harga, sama distributor. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel kategori barang. Nah, kita buat create tabel kategori barang, buka, terus ID kategori, tipe datanya int, kita buat primary key, koma, ID barang. Nah, di sini saya akan membuat ID barang yang ada di tabel kategori barang menjadi foreign key. Hal ini berguna untuk kita nanti membuat relasi. Nah, ini kategori aja. Nah, foreign key. Selanjutnya kita buat barcode.
barcode-nya kita buat integer, panjang karakternya 11. Terus ini nama barang, nama barang, tipe datanya varchar, panjang karakternya 30. Terus ini yang terakhir distributor kita buat distributornya varchar, panjang karakternya 30 titik koma. Nah, ini ada yang salah. Kita buat di sini. Nah, kita kirim. Ada error. You have ini bentar. In add foreign key. ID barang, kita masukkan di sini aja, ID barang titik koma, enggak koma, in. Nah, lalu selanjutnya kita kirim. Nah, di sini tabel barang sama tabel kategorinya udah jadi. Selanjutnya saya akan mempraktekkan untuk melihat tabel yang telah kita buat yang ada di database store pribadi dengan cara show tables. Kita kirim. Nah, ini tabel yang ada di dalam database store pribadi. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan untuk mengubah struktur data. Nah, di sini saya akan mengubah struktur data yang ada di tabel barang, yaitu
nama barang. Nah, di sini nama barang sebentar. Di sini nama barang memiliki tipe data varchar. Nah, saya akan mengubahnya menjadi karakter dengan panjang 20. Nah, caranya gini. Masuk ke SQL. Lalu alter tabel barang, modify nama. Ini nama fieldnya, nama yang mau kita ganti tipe datanya, yang tadinya varchar mau kita ganti menjadi karakter kayak gini, menjadi 20 titik koma, kita kirim. Kita lihat di tabel barang, kita lihat strukturnya. Nah, di sini tadi kita menggunakan tipe data varchar 30. Nah, sekarang udah ganti menjadi char atau karakter 20. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan caranya atau bagaimana caranya kita untuk mengubah nama field. Nah, saya akan memakai tabel barang lagi, masuk ke SQL-nya. Saya akan mengganti nama barang. Nah, di sini barang memiliki nama field nama aja. Nah, saya pengen buat nama ini menjadi nama barang. Nah, caranya dengan menggunakan query. Nah, kita masuk ke SQL dulu. Alter tabel change ini kita tulis nama awalnya, nama field yang mau kita ubah, nama awalnya. Terus selanjutnya kita tulis nama apa yang mau kita ganti. Di sini saya akan menggantinya menjadi nama barang. Nah, ini kita pakai tipe datanya karakter dengan panjang field 20 titik koma. Maaf, ini harusnya ada nama tabelnya, tabel barang. Nah, seperti ini kita kirim. Nah, ini berhasil, coba kita lihat di barang. Nah, ini sudah ganti menjadi nama barang. Selanjutnya saya akan menambahkan field. Saya akan menambahkan field di tabel barang, yaitu warna. Nah, kita coba masuk ke SQL lagi. Nah, SQL, terus caranya alter tabel barang, add warna. Tipe datanya varchar dalam kurung 20. Kita kirim. Nah, ini udah berhasil. Nah, ini udah masuk field warnanya. Nah, selanjutnya saya akan merelasikan tabel barang sama tabel kategori. Nah, yang pertama, karena tadi ID barang yang ada di kategori belum saya jadikan foreign key, maka saya akan mengubah ID barang yang ada di tabel kategori ini menjadi foreign key dengan cara
kita ubah nah ini kita buat ininya maaf ini kan maaf nah ini kita buat unik alter tabel. Nah coba kita masuk ke SQL. Alter tabel kategori add foreign key dalam kurung ID barang. Kita kirim. Sebentar. ID barang di sini menjadi foreign key dengan cara alter tabel kategori add foreign key kurung ID barang.
montore jenengan pakai to. Foreign key ID tar. Masuk ke SQL, alter tabel barang, alter tabel kategori, add foreign key ID reference barang, ID barang. Kita kirim. Nah, berhasil. Coba kita lihat di tabel kategori. Nah, ini sudah menjadi foreign key. Nah, selanjutnya kita akan merelasikan tabel barang sama tabel kategori. Nah, di sini saya akan mengambil tabel barang, field ID barang, saya masukkan di tabel kategori. Nah, yang pertama kita masuk ke database, terus kita pencet lainnya designer. Nah, ini ada dua. Nah, ini sudah menjadi relasi ya. Ini di sini ID barang sama ID barang. Ini sudah merelasi. Nah, coba saya akan memasukkan data yang ada di sini. Caranya gini, tambah. Nah, barcode. Barcode-nya 1 2 3 4 5. Nama barangnya pensil. Stoknya 10. Harganya 2000. Distributornya Swalayan Jaya. Warnanya hitam. Kita kirim. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah masuk. Oh iya, lupa tadi di sini pas relasi kita buat